wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga bisa mengikuti pelajaran kali ini yaitu Syarah Matan Tuhfatul Atfal bersama Ustazah Wiwin Latif. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ustazah? Puasanya mudah-mudahan lancar ya, Zah? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Materi kali ini sudah mau masuk ke bab 3 ya, Zah? Iya, Cara insyaallah. membuat jamming dan membuat tasjid. Baiklah. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Ustazah. Jazakallahu khairan Kak Anjani. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Bunda, dan Kak Anjani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhairin Ustazah. Alhamdulillah, bikhairin Ustazah. Baik. Sebelum kita lanjut, kita mau murojaat terlebih dahulu. Ini mau kita murojaat sekarang apa nunggu teman-teman yang lain? Sekarang nggak apa-apa Ustazah. Bagaimana? Sekarang tidak apa-apa Ustazah. Oke, baik. Kita murojaat dari bab dari bait ke-14 ya. Ya. Bait 14. Kita lihat di buku masing-masing saja. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Tafadhol tarjim. Mana artinya? Yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin yaitu ikhfa yang bertemu setelahnya sisa huruf hijaiyah dari huruf yang wajib menurut ulama qiraah. Allah, baik. Bait ke-14 ini judulnya apa? Judulnya Dalil Ikhfa Hakiki. Dalil Ikhfa Hakiki. Mumtazah. Baik, kita langsung ke bait ke-15. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Allah, tafadhol tarjim. Ma makna? Pada ke-15 rumusnya pada kalimat bait-bait ini sungguh telah dirangkum. Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. Allah, pada bait ke-15 ini judulnya dalil apa? Di 1 jam dia huruf ikhfa ada 15. Di ikhfa yang mengatakan ikhfa ada 15 huruf. Allah, mumtazah. Baik, kita langsung masuk ke bait selanjutnya yaitu bait ke-16. Syifza sana kam jada syakhsun qad sama. Syifza sana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan dolima. Dum tayyiban zid fi tuqan dolima. Fi tuqan dolima. Allah, tafadhol tarjim. Ma makna? Yaitu huruf qad, dal, ta, kaf, jim, sin, qad, qaf, sin, dan
dal, po, po, zai, zai, fa, fa, ta, ta, bo, zo. bo. Masya Allah, Masya Allah, Mumtazah. Alhamdulillah. Bait yang terakhir di bab yang kedua yaitu bab ahkam nunis sakinati wa tanwini. Berarti kita sudah selesai di bab tentang hukum-hukum sukun dan tanwinnya, Masya Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan di bab selanjutnya yaitu bab yang ketiga. Namun sebelumnya kita akan praktek ikhfa terlebih dahulu ya. Pertemuan sebelumnya belum praktek ya? Belum, Zah. Baik. Baik, sebelum kita praktek, kemarin ikhfa secara bahasa itu apa? Yang Samar masih ya. ingat? Iya, ikhfa menurut bahasa atau secara bahasa adalah samar-samar atau tertutup. Ya, atau tertutup. Itu adalah ikhfa secara bahasa. Adapun secara istilah ilmu tajwid, yaitu apabila sukun atau tanwin bertemu atau menghadapi salah satu dari huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka dinamakan dengan ikhfa hakiki. Baik. Kemudian di PDF ini ada pembagian ikhfa ya. Jadi pembagian ikhfa itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, pembagian yang pertama itu berdasarkan posisi atau jarak antara makhraj huruf-huruf ikhfa. Kenapa diganti PDF Umi? Nah, maaf. Baik. Jadi pembagian ikhfa itu secara umum ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu pembagian berdasarkan posisi jarak makhraj huruf-huruf ikhfa dengan makhraj huruf nun. Nah, kalau di pembagian yang pertama ada ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab yaitu aqrabul hurufi li makhrajin nuni. Huruf-huruf dengan makhraj yang paling dekat dengan nun. Nah, hurufnya itu ada 3 yaitu ta, dal, to. Ta, dal, to. Nah, ini adalah ikhfa aqrab. Kemudian yang kedua yaitu ada ausat, yaitu ausatuha qurban wa bu'dan, huruf-huruf dengan posisi makhraj pertengahan dengan nun. Ya, jadi ini pertengahan, enggak terlalu jauh namun enggak juga terlalu dekat, di tengah-tengah. Nah, itu dinamakan ikhfa ausat. Hurufnya ada 10 ya, seperti yang ada di PDF yang di layar ini. Ada shad, zal, sa, kemudian jim, sin, shin, zai, fa, do, dot, dan juga ro. Kemudian yang ketiga ada ikhfa abad. Nah, ini adalah abaduha min makhrajin nun ya. Huruf-huruf dengan makhraj yang paling jauh dari nun, dari huruf nun. Dia dinamakan ikhfa abad dan hurufnya itu ada 2, yaitu kaf dan juga qaf. Baik. Jadi itu tadi adalah pembagian ikhfa yang pertama, yaitu pembagian berdasarkan posisi jarak dan posisi jarak makhraj huruf-huruf ikhfa dengan makhraj huruf nun. Adapun yang kedua yaitu pembagian berdasarkan tingkatan ikhfa ya. Ini kemarin sudah saya bahas sedikit ya. Yaitu yang pertama ada al-a'la ya. Al-a'la yaitu a'la maratibil ikhfa. Ya, jadi pembagian yang kedua ini pembagian berdasarkan tingkatan ikhfa dari setiap huruf. Maksudnya tingkatan gunnah atau dengungnya ya, atau samarnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada al-a'la yaitu a'la maratibil ikhfa, yaitu tingkatan ikhfa yang paling tinggi. Tingkatan ikhfa yang paling tinggi adalah al-a'la. Hurufnya ada 3 yaitu ta, dal, to.
Kemudian yang kedua ada ausat. Kemarin itu saya silap ya. Sepertinya kemarin saya bilang yang kedua al-adna. Namun yang kedua itu adalah ausat ya. Yaitu al-ausat ausatu maratibil ikhfa. Yaitu tingkatan ikhfa pertengahan. Jadi ini tingkatan ikhfa yang pertengahan. Yaitu ada shad, zal, sa, jim, sin, shin, zai, fa, dot, dan juga ro. Jadi ini tingkatan ikhfa yang pertengahan. Kemudian yang ketiga ada al-adna, yaitu adna maratibil ikhfa. Tingkatan ikhfa yang paling rendah. Hurufnya ada kaf dan juga qaf. Baik, insya Allah sekarang kita akan praktek ikhfa. Umi tolong boleh ke slide selanjutnya. Baik. Kemudian sedikit ya, sahabat, tadi saya lupa bahwa ikhfa itu dengungnya itu tergantung ikhfa itu dia tidak sempurna ke NG ya, tidak ke NG tapi dia samar-samar tergantung dengan tingkatannya tadi. Kemudian ketika kita ingin ketika kita membaca ikhfa itu lidah atau mulut kita itu harus siap-siap untuk masuk ke makhraj setelahnya. Adapun kalau hurufnya tebal, maka ikhfa-nya itu juga tebal ya. Kalau hurufnya tipis, kalau setelah nun sukun dan tanwin kemudian huruf ikhfa-nya tipis, maka ikhfa-nya pun tipis. Jadi dia mengikut pada huruf setelahnya. Baik. Tafadhol kita praktek dulu untuk ikhfa-nya. Silakan. Dari yang pertama siapa tadi? Aku. Saya Ustazah. Tetap dari Baca Umi. baca nomor 1. Satu baris. Hai, bismillah. Rihan sarsara min siyam yang surkum. Baik, Masya Allah. Yang pertama boleh diulang, Umi? Rihan sarsara. Baik. Di sini ikhfa-nya yang mana? Ikhfa-nya yang nomor 2. Yang namanya lupa. Gak pernah dipraktekin, Masya Allah. Baik, ini namanya ikhfa Ausat. hakiki ya. Iya, ikhfa-nya. Ya, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kemudian kalau tingkatannya tadi, kalau belum dihafal nggak apa-apa ya, dihafalkan saja dulu. Sorry, Masya Allah. Kenapa di situ terjadi ikhfa? Karena nun ketemu shad. Tanwin. Iya, tanwin ya. Tanwin bertemu shad ya. Hai. Baik, Insya Allah. Jazakillahu khairan, Umi. Baik. Selanjutnya. Nomor 2 UTTV. UTTV. Baik. Baik. Tafadholi, baris kedua dibaca satu baris ya, Bunda. Baik, Ustazah. Siro'an dalik. Min zikri. Wa anzirhum. Baik, Masya Allah. Yang kedua boleh diulang. Min zikrin. Apaan? Sekali lagi, Bunda. Kurang jelas. Min zikri.
Baik, ini Bunda mau dibaca rotnya atau di wakof, Bunda? Oh, di wakaf ya Ustazah. Baik, saya ulang Boleh. Ustazah. Hmm, Min zikr. iya, Masya Allah. Kalau mau di wakof begitu ya, Bunda ya. Jadi jangan Baik. zikri. Baik. Di sini ikhfanya yang mana? Nun sukun bertemu dengan zal. Ikhfa apa ini? Min ikhfa hakiki. Iya, ikhfa hakiki. Ya. Kenapa terjadi ikhfa hakiki di situ? Karena nun sukun bertemu dengan huruf zal. Iya, Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik, Bunda. Mafi barakallah Ustazah. Jazakumullahu khairan Ustazah. Lagi. Selanjutnya ke Anjani ya. Iya, Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Azwaja salasah min samarah mansurah. Apa? Mansurah. Itu, Zah. Baik. Yang pertama boleh Evan. Yang ketiga boleh diulang. Mansurah. Di situ ikhfanya yang mana? Ikhfanya nun sukun ketemu huruf fa. Ikhfa apa Ikhfa itu? hakiki. Mm-mm. Tingkatannya ausat ya, pertengahan. Iya, Masya Allah, saya Mumtazah. Barakallahu fiika Anjani. Barakallah jazakillah khair, Ustazah. Baik. Selanjutnya Ustazah Kamila. Ya. Nomor berapa ya Ustazah? Nomor 4 ya? 4 ya, iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun karim min kul angkala. Insya Allah, baik. Yang pertama ikhfanya di mana Ustazah? Yang pertama tanwin bertemu dengan huruf kaf. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki masuknya ke ikhfa abad. Afwan. Ya, betul saja. Allah. Ustazah, barakallahu fiik Ustazah. Wa fiki barakallah jazakillah khairan. Wa iyaki. Baik. Selanjutnya Umi Nur Aini. Umi Nur Aini ada atau Oh ya belum? ada apa? Yang mana Om? Maaf tadi. Yang 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebentar ya Om ya. Aduh matanya. Fasabrun jamil janib. Sebentar ya. Di mana Pak? Baik, Umi Anafi, kita ke Umi Anafi dulu ya. Umi Anafi mau baca. Baik, Mustami ya Umi Apa Anafi. tadi yang mana Ustazah? Oh, baik, yang kelima Umi. Fasabrun jamil janib. Selanjutnya apa? Fa'ajainahu ya. Masya Allah, baik. Tadi yang terakhir ikhfanya yang mana Umi? Yang terakhir fa'anjaina ya. Nun sukun bertemu jim, bertemu ja. Iya, bertemu jim. Ikhfa apa itu? Ifa apa ya? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki Ifa ya. hakiki tapi
Ya, IPA hakiki. Ya, Tapi dia untuk kategorinya saya belum hafal, Ayo Ustazah. boleh nanti dihafalkan lagi ya, baik. Insyaallah. Oke. Jazakallahu khairan, Umi. Ya, jazakallah khair. Umi Anafi mau baca tidak, Umi? Afwan, yang mana ya ini Ustazah? Sekarang yang ke-6. Ya, ada. Nomor 6. Mm-mm. Ada pun ini ya, Ustazah. Iya, iya, Umi. Kayak diri ada. Ada bun sadidun. Baik, diulang lagi, Umi. Diperhatikan ikhwanya ya, Umi ya. Baik, coba diulang lagi. Kayaknya enggak nyimak dari awal. Berarti Baik. Kak dengung ya? Iya, Ada bun sadidun. Lanjut sampai selesai di baris ke-6. Min syai'in yansyur lakum. Baik, yang terakhir boleh diulang. Yansyur lakum. Baik, perhatikan roh sukunnya. Coba diulang lagi. Yansyur lakum. Baik. Baik. Di sini ikhfanya yang mana, Umi? Yang terakhir tadi. Nun sukun. Gimana? Nun sukun. Bertemu huruf apa? Huruf shin. Huruf shin. Ini ikhfa apa namanya? Ikhfa hakiki ya. Ikhfa halki. Ikhfa hakiki. Iya. Baik. Ikhfa hakiki ya. Baik. Insyaallah. Jazakallahu khairan, Umi. Jazakallahu khairan. Ini sudah semuanya? Sudah ya? Olas, baik. Kalau begitu sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang ketiga atau bait yang ke-17. Insyaallah. Umi sini ada, Umi? Baik, insyaallah sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Ya, jadi judul dari bab yang ketiga ini adalah ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Sekali lagi, judul di bab yang ketiga adalah ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini, yang artinya hukum nun dan mim yang bertasydid. Jadi al-musyaddadataini itu musyaddada artinya tasydid ya. Baik. Kemudian judul dalilnya bait ke-17. Judul dalilnya dalil dari gunnah. Bisa juga dalil dari nun dan mim yang bertasydid. Baik, kita baca sama-sama. Tafadhol diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Marwatan ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Bab hukum nun dan mim yang bertasydid.
Baik, kita langsung masuk ke Judulnya apa tadi Ustazah? Dalil gunah apa? ya, dalil gunnah atau dalil nun dan mim yang bertasydid pada bait ke-17. Nun Baik, dan mim yang bertasydid. kalau judul babnya hukum nun dan mim yang bertasydid ya. Ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Itu judul bab yang ketiga, hukum nun dan mim yang bertasydid. Kalau judul baitnya, bait ke-17, hukum gunnah ya, atau mim dan nun mustasydid juga boleh disamakan saja dengan judul ininya, babnya. Baik, kita baca bersama-sama untuk baitnya. Wa gunna miman summa nunan syuddida. Wa kunna miman thumma Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wasammi Baik, marotan ukhra sekali lagi. Wa gunna miman thumma nunan syuddida. wa kunna miman Syuddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. wasammi kullan Artinya sama-sama. Jadi sekali lagi bait ini bait yang ke-17. Judulnya boleh dalil gunnah atau mau dalil nun sukun dan dalil nun dan mim bertasydid juga boleh ya. Baik. Jadi di sini dikatakan wa gunnah dan dengungkanlah wa gunnah dan dengungkanlah miman huruf mim thumma kemudian nunan huruf nun syuddida yang bertasydid ya, syuddida yang bertasydid. Wasammi dan namakanlah kullan keduanya yaitu mim dan nun yang bertasydid tadi. Harfa gunnatin, harfa huruf gunnatin gunnah, huruf gunnah bada selamanya. Baik, saya ulang sekali lagi. Wa gunnah dan dengungkanlah miman huruf mim thumma kemudian nunan huruf nun syuddida yang bertasydid. Wasammi dan namakanlah kullan keduanya huruf mim dan nun yang bertasydid tadi harfa gunnatin dengan huruf gunnah pada selamanya. Baik. Jadi itu tadi arti untuk arti perkataannya, kemudian arti keseluruhannya, dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid dan namakanlah kedua huruf tersebut nun dan mim yang bertasydid dengan huruf gunnah selamanya, atau yang tampak juga boleh ya. Baik, jadi sekarang kita sudah masuk kepada bab tentang nun dan mim yang bertasydid. Jadi di sini sudah tidak ada lagi pembahasan tentang nun sukun dan tanwin ya. Jadi sudah berubah menjadi mim dan nun yang bertasydid. Kita masuk kepada syarahul bait. Jadi Umi boleh dinaikkan sedikit PDF-nya Umi? Saya mau tanya Afan. Tafadhol Kanjani. Wasammi kullan atau kullan pakai tasdid itu salah. Di buku soalnya nggak ada tasdidnya. Pakai tasdid Kak. Pakai tasdid. Baik. Jadi pada syarah matannya huruf-huruf bertasydid yaitu merupakan pertemuan dua huruf yang sama. Ya, jadi huruf-huruf yang bertasydid itu merupakan pertemuan dua huruf yang sama. Mungkin sudah kita bahas juga ini pada video sebelumnya ya. Jadi huruf yang pertama sukun dan yang kedua itu berharokat.
Akan tetapi keduanya ditulis menjadi satu huruf dan diucapkan dengan dua huruf ya. Jadi kalau penulisannya itu dia menjadi satu huruf, kemudian ada tasdidnya. Tapi sebenarnya itu ada dua huruf, sebelumnya sukun dan setelahnya berharokat. Tuh. Adapun yang dimaksud di sini adalah huruf mim dan nun yang bertasydid. Semuanya digunakan dengan kadar dua harokat ya. Jadi ketika kita membaca nun dan mim yang bertasydid itu kita baca dengan gunnah kemudian ditahan dua harokat seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Ustazah, izin bertanya, kalau di kitab saya di sini judulnya Ahkamun Nuni wal Mimi, ya sebetulnya sih itu cuma dibalik aja ya, cuma di sini musyaddadaini. Musyaddadaini? Ya, musyaddadaini bukan musyaddadataini. Itu sama aja apa salah ketik ya? Ustazah saya kurang tahu juga ya. Soalnya kalau musyaddadata ini kan musyaddada itu artinya ini bertasydid ya. Taini itu maksudnya kedua huruf. Jadi kedua Iya, huruf nun dan mim. di sini nggak pakai tak, musyaddadaini. Baik, boleh ditambahkan tak saja Ustazah biar sama dengan teman-teman yang lainnya. Ya, baik. Ya, baik. Baik, jika tidak ada lagi, kita baca satu-satu dulu untuk baitnya. Matanya tafadholi. Kita rolling ya dari yang terakhir dulu, dari Umi Hanafi. Tafadholi Umi Hanafi. Apa nih? Saya menyimak di jalan. Siapa ini? Umi Nur Aini? Bagaimana Umi? Baik, Umi Hanafi tidak ada ya? Umi Nur Aini? Baik. Ustazah Kamila, tafadholi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadataini. Bab hukum-hukum nun dan mim yang bertasydid. Bait ke-17, dalil dari gunnah atau dalil nun dan mim yang bertasydid. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna, dan dengungkanlah miman huruf mim, summa kemudian nunan huruf nun, syuddida yang bertasydid, wa sammi dan namakanlah kullan keduanya harfa dengan huruf gunnatin gunnah bada selamanya. Allah mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Wa fiki barakallah, jazakallahu khairan. Anti fajazah. Selanjutnya Jani saya. Ya, tafadhol Anjani. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni wal mimi. Ahkamun nuni wal mimi al musyaddadataini. Bab hukum nun dan mim bertasydid. Bait ke-17, dalil gunnah atau nun dan mim bertasydid. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada, yaitu dengungkanlah huruf mim dan huruf nun yang bertasydid dan namakanlah keduanya huruf nun dan mim bertasydid tersebut dengan huruf gunnah selamanya. Insyaallah. Mumtazah. Barakallahu fiik Anjani. Fiik barakallah, jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyak. Tafadholi Bunda. Baik, Ustazah. Bait yang ke-17 adalah hukum gunnah atau nun sukun dan mim yang nun atau mim yang bertasydid. Wa gunna
Wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna, dengungkanlah, miman, huruf mim, thumma, kemudian nunan, huruf nun, syuddida, yang bertasdid. Wasammi, dan namakanlah, kulan, keduanya, harfa, huruf, gunnatin, gunnah, bada, selamanya. Insyaallah Mumtazah. Hasan. Boleh dibacakan judul babnya, Bunda? Judul babnya lupa Ustaz. Cara membaca mim dan nun sukun yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid ya, bukan sukun. Oh iya, aku Ustazah. Cara Ya. membaca mim dan nun yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid. Baik, boleh dibacakan Arabnya? Al-hakamun nuni wal mimil musyaddadataini. Bukan al-ahkamu ya, tapi ahkamun nuni wal mimi al-musyaddadataini. Baik Ustazah. Saya ulang lagi Ustazah. Boleh? Ahkamun nuni wal mimil musyaddadataini. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik, Bunda. Wa fi barakallah Ustazah. Jazakumullah khairan. Wa iyyaki. Baik, Umi Sina ada? Ada, cuman belum dicatat semua. Tadi habis ngurusin kucing. Hai, sebutanya aja saja, nanti dibantu ya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bait 17. Boleh dibaca babnya terlebih dahulu, Mi? Hai, baik. Babnya ahkamun nuni wal mimil musaddadataini. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Dalilnya dalil gunnah atau dalil nun dan mim bertasydid. Wa gunnah, umumkan ini. Dan dengungkanlah. Bukan umumkan ya, dan dengungkan. Dengungkan. Masya Allah. Dan dengungkanlah ya Ustazah. Mimman, huruf mim, summa, kemudian nunan, huruf nun, suddida, artinya apa Ustazah? Yang bertasydid. Yang bertasydid. Wasamma, dan wasammi. Dan namakanlah. La kullan kah? Kullan apa nih? Keduanya. Maksudnya kedua huruf tadi ya, yaitu nun dan mim yang bertasydid. Harfa, huruf, gunnatin, gunnah, bada selamanya. Bada. Iya, Masya Allah. Mumtazah, barakallahu fikum. Hai, jazakillahu khairan Ustazah. Mohon maaf tadi sambil masih makan kucing. Baik, baik. Umi Hanafi dan Umi Nur Aini menyimak ya. Baik. Kalau begitu ini kholas ya untuk baca baitnya. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa huruf yang bertasydid ini sebenarnya dia ada dua huruf. Yang pertama sukun dan kemudian yang setelahnya itu yang kedua itu berharokat ya. Baik. Kemudian
cara membacanya tadi juga sudah dijelaskan bahwa ketika ada huruf mim dan nun yang bertasydid, maka keduanya itu dibaca dengan gunnah ya atau digunnahkan, kemudian ditahan dengan kadar 2 harokat seperti itu. Baik. Kemudian huruf mim dan nun yang bertasydid ini dia hurufnya dari hidung ya, al-khayshum, di rongga hidung. Jadi gunnahnya itu harus dari hidung, jangan dari lidah atau mulut ya. Gitu. Baik. Tafadhol, mungkin kita langsung ke praktek saja. Mungkin boleh diganti PDF-nya Umi, dinaikkan sedikit sampai ke praktek. Nih, yang ini. Yang ini baik itu adalah tingkatan gunnah ya. Baik, kita bahas sedikit. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan pada gunnah ya. Karena ada juga para ulama ahli tajwid yang membagi gunnah kepada beberapa tingkatan. Di antaranya ada Imam Asy-Syatibi yang membagi tingkatan gunnah tadi menjadi 3 tingkatan. Yaitu ketika tasydid, maka ini adalah gunnah yang paling kuat. Kemudian ada juga ketika diidghamkan ya, seperti idgham kemarin, dan ketika ikhfa ya. Ketika ikhfa itu adalah tingkatan-tingkatan dalam gunnah. Jadi yang pertama itu yang paling kuat gunnahnya adanya yaitu adalah huruf yang bertasydid yaitu nun dan mim tadi. Itu yang paling kuat gunnahnya. Kemudian yang kedua ada di tingkatan pada idgham. Idgham juga ada gunnahnya kan. Nah, dia masuk tingkatan yang kedua. Dan yang terakhir ada ikhfa. Nah, tingkatan gunnah yang ketiga ada pada ikhfa. Ikhfa hakiki tadi. Baik. Kemudian adapun mayoritas ulama membagi gunnah tersebut menjadi 5 tingkatan ya. Jadi ada yang mengatakan 3 tingkatan, ada juga yang mengatakan 5 tingkatan. Tapi mungkin kalau di PDF ini hanya ada 3 kayaknya ya. Nah, di sini yang pertama itu ada gunnatun akmalu ma takunu. Gunnah yang paling sempurna, yaitu ketika yang tadi ya, ketika gunnah yang terdapat pada huruf nun atau mim yang bertasydid, maka dipanjangkan 2 harokat. Sini pun sudah ada contohnya, yaitu minal jinnati wan nas. Nah, itu adalah gunnah yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian yang kedua ada gunnatun kamilah. Gunnah yang sempurna lebih rendah dari tingkatan yang pertama. Yakni gunnah yang terdapat dalam idgham gunnah pada huruf waw atau ya. Ini sudah kita bahas juga kemarin ya. Dan panjangnya pun sama 2 harokat. Ini pun ada contohnya. Nah, insya Allah nanti kita praktek sama-sama untuk contohnya. Boleh dinaikkan sedikit, Umi? Baik. Oh, di sini ada 5 ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga tadi ada gunnatun kamila walakinna anqasu minar rutbati tsaniyah, yaitu gunnah yang sempurna namun lebih rendah dari tingkatan kedua tadi ya. Dari tingkatan yang kedua, yakni gunnah yang ada ketika mengikhfakan nun sukun pada huruf-huruf ikhfa. Jadi ikhfa juga kan ada gunnahnya ya, tapi dia masuk ke dalam tingkatan gunnah yang paling rendah. Dan ketika mengikhfakan mim pada huruf ba, ini untuk ikhfa syafawi, tapi belum kita bahas. Nah, di sini pun panjangnya 2 harokat. Seperti itu. Baik. Dinaikkan lagi, Umi. Nah, kemudian ada gunnah yang keempat, yaitu gunnatun naqisah, yaitu gunnah yang kurang atau rendah, yakni gunnah yang terdapat pada huruf nun dan mim yang disukunkan atau diizharkan. Panjangnya ini hanya 1 harokat. Namun karena dia huruf nun dan mim ya, karena kan huruf nun dan mim itu memang pasti ada gunnahnya ya, tapi di sini cuma 1 harokat saja ditahannya, tidak boleh lama-lama.
Nanti hukumnya apa akan kita bahas juga nanti insya Allah. Kemudian yang kelima ada gunnatun anqasuma takunu, yaitu gunnah yang paling rendah, yakni ketika yaitu gunnah yang terdapat pada huruf nun dan mim yang berharokat dan panjangnya pun hanya satu harokat. Ya, jadi sekali lagi huruf mim dan nun itu memang dia hurufnya itu memang huruf gunnah ya, aslinya huruf gunnah. Tapi kalau ketika dia berharokat, maka ketika dia berharokat ya tidak dalam keadaan sukun, maka kita gunnahnya itu cuma satu harokat saja. Jadi kayak tidak nampak gitu gunnahnya, makanya dikatakan gunnah yang paling rendah. Baik, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dari tingkatan-tingkatan gunnah tersebut. Nah, Ustazah Afwan ya, mau Ya. tanya. Mm-mm. Kayaknya saya berarti sama ini ada salah juga nih pemahaman tentang balik ke IFA yang tadi ya, Ustazah, yang penjelasan yang di awal-awal, yang Ya, Ustaz. tingkatan, soalnya ada kaitan dengan gunahnya juga ini. Kalau nggak salah di pekan yang lalu saya sempat tanya kan ke Ustazah, waktu Ustazah bilang tingkatan IFA tuh adnal halki ya, a'la. Kan saya bilang, oh berarti saya kan pahamnya waktu itu akrob dan abad ya. Ternyata kan di sini a'la dan akrob itu juga ada, tapi di sini dia pembagiannya berdasarkan tingkatan dari hurufnya ya kan. Iya. Kalau akrob dan abad itu dari posisi makhraj huruf. Nah, sama ini yang saya pahaminya, saya pikir kalau ifa akrob itu kan yang berdekatan ya, makhrajnya huruf ifa dengan nun sukun, ta, dal dan to. Saya pikir itu sama ini tuh maksudnya sama dengan adna gitu. Kan kemarin Ustazah bilang juga iya gitu ya. Ternyata di sini justru a'la ya Ustazah. Dia malah paling tinggi gitu. Nah, selama ini pemahaman saya ketika membacanya gini, jadi karena posisi nun sukunnya itu dia berdekatan dengan 3 makhraj ta, dal dan to, jadi bacanya itu nun sukunnya seakan-akan masih terdengar gitu, masih terdengar tapi tetap samar, betul nggak seperti itu? Iya, betul Ustazah. Itu Nun misalnya sukunnya mintah gitu, mintah iya. piha contoh. Betul. Betul Ustazah, sahih. Nah, terus yang abad qaf dan kaf ya. Nah, karena selama ini saya pikirnya itu kemarin yang saya bilang a'la, oh berarti itu a'la kali gitu, berat gitu di benak saya. Nah, itu saya kalau lagi ngasih tahu ke ini gitu ya ke Toliban, mas saya juga masih kurang banget ini ilmu tahsinnya. Itu saya bilang lebih cenderung ke kalau itu mingka misalnya mingqobl, betul nggak? Iya Ustazah, betul. Oh, betul. Iya. Ya. Tapi kalau kita masukkan dalam segi gunnah ya, kalau dilihat dari gunnah keseluruhan, tetap ikhfa itu yang paling rendah gunnahnya di antara gunnah-gunnah yang lain. Iya. Kalau untuk kita mengetahui dari diri kita sendiri bahwa gunnah kita ini udah betul gitu ya, kayak yang tadi paling tingkatan yang tingginya itu kan adanya di mim tasydid ya, dan nun tasydid. Nah, kita untuk mengetahuinya itu kalau kita ini udah bener nih gunnahnya itu gimana? Rasainnya tuh apa gitu yang dirasakan gitu oleh kita gitu Ustazah. Biasanya itu kalau tingkatan yang paling sempurna gunnah itu dia keluarnya dari hidung Ustazah, dari khayshum. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau latihan itu, kadang itu saya tuh disuruh tutup hidung ya sama ustazah saya dulunya itu, sama guru-guru saya. Jadi kalau misalnya masih bisa kita membunyikan gunnah ketika hidung itu tertutup, berarti gunnah kita itu belum sempurna. Tapi kalau misalnya nih kita melafazkan huruf gunnah tadi, ketika kita menutup hidung kan itu tidak bisa ya kita menyebutkan nun maupun mim ya. Agak sulit ya karena dia tertutup sama hidung, jadi gunnahnya itu tidak bisa keluar. Jadi kalau kita mau tahu apakah gunnahnya itu sudah sempurna, maka dia itu keluarnya dari hidung. Itu adalah tingkatan gunnah yang paling sempurna.
Tutup hidungnya satu apa dua nih lubang hidungnya? Dua-duanya Ustazah. Dua-duanya. Boleh Nah, dipraktikkan sama teman-teman kalau melafazkan mim dan nun itu ketika ditutup hidungnya kira-kira bisa enggak? Ip, Nggak bisa Nggak kan? bisa. Heeh. Nggak bisa, iya. Berarti insya Allah kalau sudah seperti itu berarti gunanya itu sudah sempurna. Berarti nggak ada aliran nafas kali gitu apa gimana saya di hidung? Berdengung apa enggak itu ya? Ininya di hidungnya itu ada getaran apa enggak ya rasanya? Ada Ustazah, ada. Ada. Iya. Mm-mm. Ya, baik Ustazah, jazakallahu khairan. Afwan ya nanya-nanya terus. Baik, nggak apa-apa Ustazah. Tapi Afwan juga, saya juga masih belajar. Mohon maaf kalau ada yang salah, boleh diingatkan, boleh ditegur, ya, tidak masalah. Karena saya juga masih belajar di sini. Insyaallah. Baik. Jazakillahu khairan Ustazah. Baik. Ya. Ini karena waktunya sudah mepet, kita langsung praktek saja ya. Untuk ini tadi, gunanya. Boleh kita kembali ke PDF-nya Umi? Ini kah? Ini Ustazah? Di bawah lagi, untuk praktek. Ada. Ini udah yang mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada prakteknya di Berarti sini di ya? itu ya coba mungkin di ini kali. Nggak ada Ustazah. Nggak ada, baik. Yang gunnah, yang mim. Dari gunnah. Yang ketujuh. Emang nggak ada. Nggak ada ya? Baik, jadi yang pakai buku insya Allah ada. Tapi di sini, siapa yang nggak pakai buku di sini? Coba dianjani share screen. Foto dulu terus share screen. Sebentar. Tapi ini cuman mim dan nun saja.11時半、今度は。長くなった。そう。アイスクリームください言われてね。はい、ご苦労様でした。 Taib, tafadhol. Yang mau praktek Tuan, Umi Sina ya. Fotonya nggak ada Ustazah. Yang ada itunya aja di bukunya. Baik. Bunda, ada Bunda? Ada Ustazah. Tafadholi. Yang di buku ya Ustazah. Iya. Contohnya aja Ustazah. Mm-mm. Oh, ini yang di screenshot. Iya. Baik, Boleh. Ustazah. Bisa. Satu baris semua Ustazah. Satu aja Bunda. Oh, satu aja. Kayaknya Jamma. Bagaimana Umi? Baik, tafadhol dilanjut Bunda. Saya ulang Ustazah. Mm-mm. Jamma. Lagi. Jamma. Diperhatikan mimnya panjang tidak Bunda? 2 harokat ya Ustazah. Iya, mimnya panjang ya. Oh iya, afwan Ustazah. Saya ulang Ustazah. Boleh. Jamma.
Baik, Masya Allah. Di sini hukumnya apa, Bunda? Eh, mim sukun mim yang bertasydid Kalau mim yang bertasydid, jadi dia hukumnya apa? dibaca gunnah 2 Hukumnya harokat. gunnah. Ya, hukumnya gunnah. Dibaca gunnah dengan kadar 2 harokat. Ya, Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik, Bunda. Wa fi barakallah Ustazah, jazakumullah khairan. Iya, Ki. Selanjutnya Anjani saya. Akad beli kancane. Summa Sekali lagi. Summa Masya Allah. Di sini hukumnya apa? gunnah musyaddadah karena ada mim bertasydid dibaca 2 harokat. Iya, dibaca dengan kadar 2 harokat. Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik, Anjani. Selanjutnya, Ya, saya Ustazah. Fataliza. Al-Khannas. Iya, Masya Allah. Di sini hukumnya, Ustazah? Gunnah musyaddadah. Nun yang bertasydid. Iya, dibacanya 2 harokat. baca 2 harokat, Masya Allah. Didengarkan ditahan 2 harokat. Afwan Ustazah, kalau kita bilang wajibul gunnah, Wajibul gunnah boleh. boleh ya? Iya. Ya. Ya, baik. Jazakillahu khairan. Baik, Ustazah. Umi Nur Aini, Umi Hanafi masih menyimak? Baik, kita langsung ke Umi Sina kalau gitu ya. Umi Sina mau baca? Yang mana nih Ustazah? Terakhir Umi. Yang nomor yang bawah ya? Yang contoh Nomor, ya? Bentar iya, saya bagian besarin dulu. 4. Kecil banget soalnya di situ. Yang terakhir ya, keempat. Baik, sebentar. Hai. Yamma summa al-khonnas al-jannah. Baik, yang pertama boleh diulang, Umi? Yamma. Iya, Masya Allah, Mumtazah. Di sini hukumnya apa, Umi? Mim tasdid ya Ustazah. Mim tasdid, kalau ada mim Dan nun tasdid, tasdid. jadi kalau ada mim dan nun tasdid, dia hukumnya apa namanya? Gunnah. Gunnah musyaddadah. Baik. Dibacanya Didengungkan. digunnahkan dengan kata. Digunakan kadar 2 harokat. Iya, Masya Allah, sahih Mumtazah. Barakallahu fiik, Umi. Barakallah. Wa fiki barakallah. Ini khalas ya, sudah semua? Iya Ustazah. Baik, Saya juga Alhamdulillah. Kenapa Umi? Lemas ya Umi ya? enggak mau pindah sebelah bahasa Arab jam 9 Oh, bahasa Masya Allah, Arab. baik. Baik. Sebenarnya ini apa ya? Ketika sudah selesai bab 3 ini saya pengennya ujian, tapi karena mungkin banyak dari teman-teman yang belum hafal semuanya, jadi kita murojaah dulu. Atau bagaimana? Mau murojaah atau langsung ujian nih? Murojaah aja Ustazah, juga banyak lupa lagi kok. Murojaah ya. Baik. Murojaah dulu saja. Jangan, kalau saya pikir mah jangan nambah dulu saja, jangan nambah materi dulu, apalagi bulan puasa. Biar kita mungkin dulu saja, tidak perlu cepat-cepat. Iya, baik. Jadi mau murojaah ya. Soalnya Nanti pasti banyak yang masih belum hafal. Iya, Termasuk baik. saya. Baik, Masya Allah. Kalau yang lain mah pinter-pinter insya Allah. Kalau saya mah Masya Allah. Gak belajar. Belajarnya pada saat itu doang. Masya Allah. Baik. Jadi boleh tugas pekan ini kita setorkan bab yang tadi ya, bab ketiga, bait ke-17. Kemudian kita murojaah bab 1 full ya. Alhamdulillah, bi khairin Ustazah. Ya. Ustazah, kaifa haluki? Jadi
Jadi kita murojaah di Masya bab 1 Allah. ini. Nanti murojaahnya mungkin bermurojaah pasang-pasangan ya. Nanti akan di-share di grup sama Umi Yuli siapa aja Amin, pasangannya. amin ya Rabbal Saling Alamin. Masya mengoreksi Allah ya, Ustazah. ya. Saling mengoreksi. Kemudian untuk Zoom Jumat depan, Sabtu depan, insya Allah kita akan merujuk kembali semua materi yang sudah kita belajar. Kemudian kita akan praktek di Al-Quran, insya Allah ya. Baik, Baik Ustazah. Saya izin ini recording Ustazah. Bismillah. dan itu saja. Jazakumullahu khairan untuk yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya pun masih belajar. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah dan juga doa majelis. Subhanallah wa bihamdika Jazakillahu khairan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Khairan Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di end meeting Sina. Jazakillah khair. Izin live juga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.